Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam salam lagi sekarang ini? Salam Madani ya. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Oke, seperti mana yang biasa saya berpesan pada diri saya sendiri, dan juga saya berpesan kepada rakan-rakan seagama dengan saya, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang menjadi persoalan sekarang ini adalah apakah kesudahan kepada Honda BR-V yang putus steel belt dia. Kita tahu Honda BR-V 2017 dan juga Honda HR-V, Honda apa yang sekarang ini yang baru-baru nih, Honda ketam tuh mata sepit semuanya itu, dia menggunakan CVT. Dan kita tahu CVT adalah maksudnya Continuously Variable CVT Transmission. Maksudnya tidak ada gigi-gigi itu, gear 1, 2, 3 tiada rasionya. Tapi rasio tiada tiada gear satunya, duanya tidak nampak dia punya delay itu, macam dia nak lompat pergi 1, pergi 2, pergi 3 tuh tidak nampak. Kalau ET kan dia macam tuh. Dia begitu. Dia ada delay dia. Macam dia proses pertukaran tu dia kena naik RPM, turun dia tukar gear. Naik RPM, turun tukar gear. Sehingga 4 speed, kalau 4 speed, kalau 5 speed, 5 speed. Kalau 6 speed, 6 speed, kalau 7, 7 lah. Kalau dia 8, 8 lah. Cuma bezanya AT dengan CVT adalah CVT dia tidak ada istilah gear 1, gear 2. Dia punya istilah skala ratio saja, yaitu primary pulley and secondary pulley. So itu dia punya asas basic dia lah. Dalam sistem gearbox ni dia CVT ini ada dua saja, yaitu primary pulley and secondary pulley serta dia punya steel belt. Dia punya asas, maksudnya proses perubahan rasio tenaga kereta itu dia punya torque bergantung kepada primary and secondary pulley. Dan mungkin ada yang terlepas pandang, apakah sebenarnya part 1 yang berlaku dan apakah kesudahan ataupun synchronizingnya part 1 dengan part 2. Adakah berjaya kereta ini kita overhaul? Adakah kereta ini masalah telah disettle? Ataupun kereta ini masalah sama seperti asal? Yang asal kereta ini masuk R tidak jalan. Tidak jalan kenapa? Kita sudah bahas di part 1. Mungkin kameramen boleh ke sini untuk kita tengok apakah part 1 itu. So ini part 1 dia. Sorry iklan. Iklan tu janganlah kamu skip. Oke, kita tengok Assalamualaikum. Oke, kita tengok apa yang berlaku di part 1 lebih kepada punca-punca. Sudah buka sebenarnya. Kalau kita nampak dia punya, kita sudah buka dia punya pond housing depan nih. Oke. Kalau kita nampak semuanya ini dia CVT ya. Kita sudah buka bahagian depan. Ini dia punya input direct drumnya pun kita sudah buka. Kelasnya pun masih oke. Kita tengok. So apa masalahnya kita lajukan, inilah masalahnya. Ini minyak gearbox. Kepada masalah ini kereta, apa saja ikut set dia punya rentak engine tuh. Jangan dia tidak servis. Jadi bila dia tidak servis, putus steel belt ya. Macam kita tarik kereta pakai yang speknya lebih kurang. Yang kedua di part 1 ini lebih kepada dua perkara utama. Satu, punca-punca steel belt putus, yaitu rantai dia putus. Yang kedua, apakah punca tidak jalan dengan di tadi? Itulah punca-punca steel belt putus. Dan apa kaitannya BR-V ini masuk di dengan R tidak putus? Setelah kita buka, ternyata jawabannya seperti mana di video tadi. Kita tengok. Pastikan 2 bar. Tuh kita tengok di sini, inilah. Jadi dia punya serpian-serpian tuh. So, kalau kita tahu orang ini. Oke, sekarang ini kita akan ke depan nih. Kita akan ke depan dan kita tengok sekadar peringatan sekadar peringatan bersama ataupun revise balik apa part 1. Inilah yang berlaku di part 1 tadi dan kenapa kereta ini tidak boleh masuk tidak jalan. Hanya berapa keping saja yang tidak putus. Ada beberapa keping yang putus. Ini putus sudah. Sebetulnya dia tidak putus seperti inilah. Dia ada bersusun-susun nih. Rantai dia nih. Dia punya bel lah. Ini kita nampak dia ada kepingan lah. Seperti ini kita buka. Ya. Dia tajam lah seperti ini. Dia tipis ya. Steel belt ya. Kita tengok. Dia ada satu. Kita buka dulu. Nih. Kita buka dia.
Oke. Hati-hati sebab tajam. 2. Nah, ini kita letak dulu lah ya. 2. Tengok berapa lapis dia nih. Ada beberapa lapis yang dia putus ah. Nah, kita tengok. 3. Ya. Kita tengok dia. Kita kena hati-hati sebab dia punya steel bell ni ujung-ujungnya tajam. Nah, inilah yang tinggal nih. 1, 2, 3, 4, 5 berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Dan yang lebihnya tuh di sini putus. Nah, ini putus sudah dia. Putus memutus. Bila dia putus, itu yang menyebabkan dia punya kepingan-kepingan ini bahkan berterabu lah. Nah, ini dia punya kepingan, bila dia putus saja, dia akan jadi seperti emas putih. Ini tengok dia punya ini putus sudah. So, ada beberapa sebab kenapa dia putus sudah dibahaskan di part 1. Cuma kita revise balik, adakah kereta ini berjaya di part 2. Dan apakah langkah-langkah pencegahan sudah dibahas juga di part 1. Supaya kita jangan lenjan tuh kereta, jangan kita tidak tukar ikut kilometer. Sebab CBT ini dia manja. Dan itu yang pertama sekali, punca dia adalah putus. Dan yang kita bahas juga filter kita tukar lah. Filter kita tukar. Dan ada lagi beberapa patah atau di mana kami simpan sudah. Ini filter dia, 2 filter, 1 kecil. 1 lagi filter yang besar. Ini filter dia yang besar. Dan juga beberapa oil seal kita gantilah. Dan ada lagi komponen kit-kit lain yang kita tidak dapat bagi. Jadi inilah antara asas dia. Yaitu masalah steel bell putus. So apa yang kita ganti, steel bell yang tebal sikit. Yang second half cut. Yang original half cut steel bell dia. So insyaAllah mudah-mudahan kereta ini dapat bertahan. Dan memberi memberi sedikit pengajaran kepada owner bahawa kita jangan lenjan di kereta, tukar minyak ikut kilometer. Dan kereta ini perlu menggunakan minyak Honda yang original. Sebab geseran dan juga friction antara besi dengan besi itu, sebab primary and secondary pulley disambungkan oleh steel bell tadi nih. Ini steel bell ini putus begini. Sini primary yang bersambung dengan crankshaft. Sini secondary yang bersambung dengan gigi output di pergi drive shaft, yaitu secondary pulley lah yang bersambung dengan drive shaft, seterusnya pergi tayar. So ini semua tenaganya bergantung pada ini. Jadi kalau kita lenjan-lenjan begini ataupun kita tidak adaptation, itu masalah dia. Dia sentiasa tengahnya cepat terkencang. Macam mana kalau longgar begini kita tarik sintak ini senang putus, banding yang kita tarik begini agak sukar. Sebab itu kenapa adaptation itu penting untuk kencangkan di barang. Itu salah satu sebab yang kita bahas di part 1. Perlunya kereta yang diganti filter, ganti minyak, dan sudah mencecah 50.000. Kalau tukar minyak dengan filter, tolong adaptation supaya bagi dia kencang, ataupun reset, ataupun learning. Kalau boleh lah. Nah, kalau boleh, kita ada program dalam scanner itu, dia ada learning, dia ada adaptation, pakai adaptation kalau saya FLX. Kalau ikutlah kereta. Tapi apa-apa sajalah yang boleh reset balik dia punya ni, supaya primary and secondary pulley itu dia kencangkan balik ini bell. Antara primary yang bersambung dengan input crankshaft, dan secondary yang bersambung kepada output, seterusnya ke drive shaft tadi. Oke? Jadi itu sekadar perbahasan, dan kita akan tengok ni kereta, adakah kereta ini berjalan. Jadi kita akan tengok scanner, adakah dia keluar fault code, ataupun kalau tak keluar fault code pun kita tengok dia punya ratio primary and secondary pulley macam mana bacaan dia. So walaupun yang asal memang tidak keluar juga dia punya bacaan, tetapi kita nampak bacaan primary and secondary pulley saja. Primary pulley ada bacaan, secondary pulley tidak seiring. Input sensor dengan RPM tu tidak sama bacaan, langsung tidak bergerak. Sebab disebabkan oleh secondary pulley tadi yang dipusing oleh mekanisme bell tadi, tidak dapat pusing sudah. Primary memang sentiasa jalan, dia ikut tutukan sub input, tapi secondary dia tidak jalan. Sebab itu bacaan tu penting ketika kita cek dia punya data stream. So kita akan ke kereta, tapi saya cuci dulu tangan saya, boleh hold dulu. Oke, assalamualaikum. Kita akan masuk dalam untuk kita tengok data stream, dan kita tengok ada tak apa-apa something yang berlaku dengan kereta, dan adakah kereta ini bergerak. Mungkin kameramen boleh ke di luar dulu tengok pergerakan maju dan ke belakang. Sementara tidak akan masuk untuk tengok adakah data stream oke atau tidak. Oke, kita akan tengok. Keretanya kita akan reverse dulu. Oke, dia akan jalan. Kita lepas dia jalan.
Kita maju, jadi dia akan jalan sendiri kecuali ada bukit-bukit. Dia jalan. Oke, jadi kameramen boleh masuk, ya. So sekarang kita akan tengok ini apa nama? Kita tengok dia punya bacaan. Tutup tuh. Tengok dia punya driven pulley pressure, ada bacaan 597 kPa. Kita tengok PSI-nya lah, lebih kurang gini lah. Ya tukar, lebih kurang 8482 dia punya driven pulley pressure. Ini kita tengok dia punya nih, sensor ada bacaan, driven pulley solenoid actual, ada bacaan driven pulley command 0.81, engine temperature oke. Dia punya sensor voltage lah. Sekarang dia punya bacaan kalau kita tukar nih, degree lebih kurang 85 degree. Jadi normal lah engine dia. So engine panas pun penting Kalau engine panas, gearbox pun jadi panas. Kenapa oil cooler untuk gearbox masuk di dalam sistem air? Dia menggunakan sistem air. Kalau engine panas, otomatis gearbox akan panas. Jadi kita tengok RPM. Oke, tengok keadaan engine coolant temperature normal 85. Dan kita tengok yang lain tuh. Kita tengok dulu engine coolant, drive pulley. Kita tengok saya mau tengok CVT temperature. Tengok minyak CVT F temperature ni, maknanya CVT punya minyak yang sekarang gearbox yang kita buat lah. Bacaan dia 78 dan jangan tidak boleh lebih 130 hingga 150 degree. So temperature ni kira normal lah. Tidak juga terlampau panas. Tapi kalau masih juga panas, boleh jadi juga radiator tu sumbat ataupun panas. Sebab CVT temperature ni bergantung kepada oil cooler dekat gearbox. Oil cooler itu menggunakan air. Air itu datang dari mana? Air itu datang daripada radiator. Radiator pula datang macam mana cara mekanisme kasih sejuk? Kipas dan juga air. Kalau memang dia panas sumbat tu radiator, otomatis gearbox pun jadi panas. Jadi jangan salahkan gearbox dulu kalau panas, salahkan dulu engine. Tengok cara oil coolernya menggunakan udara ataupun menggunakan air. Kalau dia menggunakan air, dia sambung dengan mana itu air? Dia sambung dengan radiator. So pastikan radiator okey. Sebab ini dia menggunakan oil cooler air. Oil cooler air pula daripada radiator. So semua kita penting kita tengok 78, jangan lebih 100. Jangan lebih 130 untuk CVT temperature. Untuk engine tidak boleh lebih 100 darjah Celsius. Mana dia sudah tadi tu? Engine coolant temperature. Kita tengok mana engine coolant temperature tadi tu? Engine coolant temperature 85. Jangan lebih 100. Kalau ini jangan lebih 120 hingga 130 untuk gearbox punya temperature. Ini 78 lagi normal lah. So kita akan cek ni kereta. Dan kalau kita tengok kita back dulu. Kita tengok adakah kereta ni ada masalah gearbox ke tidak, ada masalah engine selepas kita tengok semua normal Ini semua engine, PGM diesel engine system normal, AT ataupun automatic transmission ataupun CVT transmission normal, ABS, SRS. Kenapa kita perlu tengok semua normal? Kadang-kadang line yang kita bikin line yang rosak, takut terlepas pandang, tersentuh, terkoyak, terputus. Penting untuk kita tengok balik, manalah tahu ada kesilapan. Kita pun manusia pandai silap. Jadi kita cek balik sistem normal. Ya, jadi kita takut nanti dia datang memang normal. Manalah tahu saya punya orang tukar tidak sengaja kan, tersentuh, terputus, tergunting, tersalah pasang, pokoknya semua. Kita cek, kalau ada masalah kita betulkan masalah itu tadi sehingga normal balik. Jadi alhamdulillah kita akan cek ini kereta dan kita akan masuk bagian AT saja. Kita tengok, oke. Kita tekan oke. Lepas itu kita akan tengok bagian data stream. Kita akan pilih beberapa saja barangkali. Ini tak payah dulu. AT switch oke. Ini pun tidak payah, ABS semua tidak payah semua ni. Ini APP ini pun tidak payah, kita tidak mau tengok itu APP acceleration. Bateri perlu, kita mau tengok. Brake switch pun oke. CVT kita mau tengok sejuknya boleh. Temperature, indicator perlu. Direction drive ini perlu semua ni. Ini perlu semua ni. Ini perlu. Dan engine coolant pun perlu. Jadi kita pilih je lah oke. Oke, kita akan tengok. So kita akan jalan. Kereta ini sekarang dalam keadaan, kameramen boleh tengok. Kita tengok dulu. Oke. Lampu sudah hidup, kita tengok N, kita tengok pergi P, kita pergi P, dia pergi P, sini pun dia pergi P. Coba tengok kameramen kita tengok sini pergi P ya. Lampu di sini pun tidak hidup ni, tidak tahu kenapa. Oke, P. Betul? Kita masuk pergi R, dia keluar R, betul? R. Dia keluar R. Kan? Di sini pun dia keluar R. Betulkah? R reverse switch. Mana dia? Oke, kita tengok R. Oke, kita akan jalan lah. Kita akan keluar jalan tengok. Kita tengok, kita reverse. Jalan. Mudah-mudahan dia oke lah.
Enggak juga kita cakap kita pandai, insyaallah mudah-mudahan orangnya berpuas hati lah. Bukan kita cakap kita nih, oke 100% kita pun manusia, pandai salah dan silap. Jadi kita coba tes-tes dan sudah kita pergi kokol dan kita try dulu. Dia sekarang masuk di sini, kameramen tengok di ya. Kita masuk dulu, kita akan jalan. So insyaallah macam tiada juga apa-apa, semua kita tengok oke. Di depan pun semua oke ya, kita tengok. Mudah-mudahan dia oke lah. Kalau tidak oke pun namanya kita buat balik lagi yang terbaik lah. Ini kita tes, kita sudah tes di kokol lah. So, kita sudah tes di kokol lah, kita tes lagi satu kali di sini. Sebenarnya untuk penggambaran saja. Sebenarnya benda ini kita sudah tes di mana? Di Bukit Kokol lah, bukit tertinggi di KK. Dia sama dengan Bukit Keningau ya. Tingginya kokol ini lebih kurang lah. Jadi kita takkan mau pergi Keningau kan. Kita di alam mesra saja nih. So kita akan jalan. Sekarang kita proses jalan. Coba kameramen tengok keadaan kilometer. Keadaan scanner, kita tengok kilometer, tiada keluar cek apa-apa dan kita respon dia smooth juga. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kereta ini bertahanlah dan memberi jasa baik kepada ownernya, dan kita harapkan supaya owner juga murah rezeki. Bukan kita cakap kita pandai, tapi kalau berlaku kesilapan, kita coba perbaiki itu kesilapan dan mudah-mudahan kita dapat memperbetulkan keadaan. Kalau sekiranya ada terlepas pandang kami punya orang ya. Yang penting kita coba buat yang terbaik sahaja, bukan kata pandai. Oke, jadi sekarang ini kita menuju ke jalan raya, tidak dapat lama sebab malam sudah, baru ada masa kita turun dari kokol. Jadi sekarang ini kita akan ke jalan besar ya. Jadi kameramen boleh tengok kilometer dan kita akan cobalah, kita akan coba. Cuma kereta ini tidak boleh digasak dulu, digasak macam mana? Tidak boleh dilenjan sebab dia baru overhaul. Jadi mudah-mudahan kita minta owner ini supaya CVT ini kita manja. Kita jangan paksa sebab satu dia CVT. Yang kedua dia ini baru overhaul. Jadi umpama manusia dia jahitan belum sembuh. Jadi kita jangan paksa sehingga kita tukar minyak gearboxnya satu kali lagi. Baru ketika itu kita boleh laju-laju lah. Mungkin 120. Sekarang ini janganlah dulu 80 sajalah. Sebab benda baru kan. Benda baru ini kita jangan paksa. Bila kita paksa dia akan memberi kesan sampingan yang lain. Dan untuk pengetahuan kereta ini, kalau dalam 41 kita tengok dia punya primary pulley itu luka. Ownernya sebenarnya minta tukar, tapi primary pulley sangat mahal. Jadi kita mencadangkan pakai balik primary pulley. Coba boleh tengok di 41 tu. Kita gosok saja sebab dia tidak juga menjejaskan pressure-nya sebab dia berlaku di pulley luar. Dia makan disebabkan oleh geseran yang bel yang putus tadi itulah. Sebab primary sentiasa berjalan tu. Secondary yang tidak jalan. Jadi kita tengok sekarang, kita akan tarik ini kereta. Mungkin kameramen boleh tengok tengok dia punya ni. Saya akan laju. Oke, sekarang kita lari 80. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kereta pun tidak ada juga isu. Ya, kita tengok tiada isu juga. Jadi kita cuma akan tes lagi satu kali, walaupun sebenarnya benda ini kita sudah tes di kokol lah. Benda ini sudah kita tes di kokol. Apa yang kita harap mudah-mudahan owner dia berpuas hati lah. Kita pun bukan pandai, tapi kita coba ikut SOP yang telah ditetapkan, di mana setiap benda yang kita buat itu harus bersih, cermat dan juga berhati-hati pasang, so dia melibatkan harta benda orang. So sekiranya benda ini sudah kita buka, dan SOP kedua kita minta setiap benda yang kita tukar itu dan perkembangan progresif kerja harus dan wajib dihantar dengan ownernya, supaya ownernya tahu benda itu memang kita tukar, memang kita tahu bahwa setiap benda yang kita tukar itu memang kita punya SOP. Sangat penting untuk kita kasih tahu owner dia, sebab orang kan bayar, jadi dia berhak tahu apa yang berlaku. Takut nanti berlaku fitnah, tiba-tiba ngam-ngam. Kita sudah buat yang terbaik, tapi tiba-tiba masalah juga timbul. Disitulah akan wujudnya fitnah. Di mana jangan-jangan kamu tidak tukar ini kereta, padahal memang berlaku kelemahan pemasangan barangkali. Tetapi oleh kerana tiada kau hantar gambar, orang jadi negative thinking lagi. Jadi kalau berlaku apapun masalah ketika kita pemasangan, tidak apa, ada video sebagai bukti. So sekarang ini kita akan laju, kita akan emergency signal dulu. Ya, di mana sudah dia punya nih, kau tahu lah kita jarang pakai Honda nih. Mana sudah dia punya titik nih. Kita tekan begini supaya mengelakkan kereta belakang langgar kita. So sekarang ini dalam keadaan kosong kilometer. So kita akan laju ke depan, kita akan capai 100, kita akan coba, tapi bukan kita minta owner ini buat macam kita sekadar coba saja. Oke, jadi kita akan mula. Bismillah. Oke, sekarang kita laju Ini untuk testing saja, tidak boleh kerap kita gunakan. Kita try lah kalau boleh dapat 100 sebelum sampai roundabout. Kita try. Mana tahu kan.
Tidak tahu sampai ke tidak. Sampailah. Oh, dekat sampai ada roundabout di depan tuh, boleh tengok roundabout. Oke, kita tengok sini. Kita pusing. Sebenarnya kita sudah di kokol, gambar kokol sekejap lagi saya share ya. Kita share dulu di sini. Oke, sekali round lagi. Oke, tengok kameramen, kita akan laju. Kita sengaja emergency supaya orang belakang tahu yang kita tengah tes kereta, bukan minta puji mau laju-laju. Oke, kita tes, kita akan nih. Alright. Roundabout depan kita akan coba sampai 700. Oh, kita laju kita coba 100 sampai ya. Sampai 100 kah kameramen? Sampai 100 So, kita coba buat ini bukan mau minta puji, untuk kita tes lah, bukan saya suruh owner itu buat begini. Saya sudah cakap tadi 80 saja untuk memberi ruang kepada kelas steel baru itu dengan primary and secondary pool itu sebati dengan yang bekas-bekas lama tuh. Sebab terus terang primary and secondary pool ini dia memang kalau ikut betul-betul primary yang sangat teruk dan ownernya minta quotation, tapi saya bilang, "Oi, mahal sangat nih. Masih boleh pakai juga, kita pakai aja lah." Kalau nampak di video satu kamu nampak tuh dia calar habis, tapi dia bagian luar saja, bukan dalam. Kalau dalam yang calar sedikit pun tak boleh. So pressure itu akan leaking di sana. So sekarang kita akan menuju ke bengkel dan mungkin ada saya janji tadi yang kita pergi kokol, jadi saya cari dulu. Kita menuju ke bengkel sekarang. Kita kita akan tengoklah sampai mana. Jadi kameramen berapa menit sudah? 21 menit. Jadi kita tengok yang kita pergi kokol dulu. Tidak tahu mana sudah. 21 menit Jadi itu saja. Jadi kita tengok sini ya, kita sudah sampai di kokol mungkin kameramen boleh tengok. Kita bandingkan dengan nonanya, kita sudah sampai di kokol dan bacaan dia pun tidak juga naik temperature. So sekarang ini kita tengok. Sekarang kita di kokol. So bacaan temperature dia coba. Ini di kokol sudah 104. 104. Injinnya 90 juga Zul. So setakat ini kereta engine 90, bacaan gearbox CVT tidak sampai ke 130 ataupun 150. So gearbox dia akan panas sedikit tapi tidak boleh lebih 150. 150 memang kepanasan itu minyak CVT. So alhamdulillah sudah saya cakap tadi awal-awal, jangan sampai engine yang panas sebab gearbox akan jadi panas. Sebab terus terang bila engine panas, otomatis gearbox akan lebih panas. Dan kalau dia normal pun memang gearbox akan panas sedikit. Berbanding dengan ketika kita guna dia naik bukit. Itu biasa. Jadi itu saja, kita sudah sampai kokol. Jadi di workshop kita pun sudah sampai. Jadi saya rasa itu saja. Mungkin gelap. Tengok saya gelap atau tidak. Saya kasih hidup lampu. Saya punya muka. Oke, jadi kameramen kena bercakap kalau dia gelap muka tuh. Saya gelap nih. Sekarang baru saya kasih hidup lampu. Jadi sekarang ini itu saja perkembangan hari ini. Dan alhamdulillah kesimpulan daripada cerita ini adalah kereta ini berjaya kita overhaul. Mudah-mudahan kereta ini dapat memberi sedikit kepuasan ataupun mungkin memberi sedikit edukasi pada saya punya subscriber lama ataupun yang baru, untuk kita sama-sama menjaga kita punya gearbox ini supaya kita jangan terlalu lenjan ataupun jangan terlampau sintak nih kereta di awal pergerakan. Maksudnya kita pelan-pelan saja ikut dia punya rentak. Jangan kita buat macam AT ataupun manual. Ya, manual transmission tidak sama. Jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini insyaallah. Jadi sekiranya ada masalah, mungkin itu kelemahan kami sendiri, tapi buat masa ini alhamdulillah oke. Jadi insyaallah, jadi itu saja sekadar perkembangan hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Jadi kalau video ini bagus, bolehlah kita minta subscriber lama ataupun yang baru, kita share lah video ini, kita subscribe, like ataupun share lah. Subscribe dia untuk kita ada video baru boleh kamu nampak lah. Jadi itu, saya mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan di video ini dan di pekerjaan saya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi itu saja, sekian, assalamualaikum, thank you.